Jangan mengira NAW melarikan uang negara 151 miliar. Buktikan bahwa itu kerugian tunai yang dilarikan oleh NAW. Itu baru adil. Pemirsa, kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana LPD Anturan, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, yang menjerat NAW Ketua LPD Anturan, telah memasuki agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang pengadilan Tipikor Denpasar, yang mana dalam agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Buleleng, digelar secara online pada hari Senin, 20 Maret 2023, dimulai pukul 14 WITA. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pandangannya bahwa terdakwa NAW telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Siku Lembaga Perkreditan Desa Adat Anturan sebesar Rp151.468.438,56. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mengungkapkan bahwa terdakwa NAW telah menikmati hasil dari korupsi yang dilakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Atas perbuatannya, terdakwa yang diduga telah bersalah melanggar Undang-Undang Korupsi, Jaksa Penuntut Umum menuntut NAW 18 tahun penjara. Sebagaimana diberitakan, atas tuntutan pihak JPU yang menuntut NAW 18 tahun penjara, Dr. Sujana Budiase yang sempat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim sebagai saksi ahli keuangan negara yang memberikan tanggapan atas tuntutan yang dijatuhkan oleh pihak JPU terhadap terdakwa NAW. Berikut tanggapan Dr. Sujana Budiase atas tuntutan JPU yang menjeratkan NAW 18 tahun penjara. Yang dihitung oleh Inspektorat, meskipun betul itu kewenangannya, sebenarnya saya katakan itu prosesnya bodong. Prosesnya bodong, bukan instansinya yang bodong. Prosesnya bodong karena diambil dari data yang sifatnya tidak netral. Katakanlah jaksa tujuannya pasti mencari kesalahan. Yang dipanggil tentu orang-orang yang juga akan menunjukkan kesalahannya terlapor. Sehingga data pun akhirnya menjadi tidak netral. Dan pada umumnya situasi yang berlaku bahwa kerugian negara pada umumnya dilakukan oleh instansi BPKP. Itu catatan saya. Kalaupun saksi-saksi dipanggil oleh kejaksaan, pastilah saksi-saksi yang memberatkan terdakwa karena mencari kesalahan. Nah, kalau kemudian data seperti ini yang dipakai dalam rangka menyudut, jadi dalam rangka ini saya pikir tidak netral. Yang kedua, dicari juga tim ahli yang kira-kira bisa mendukung apa yang diinginkan jaksa. Terjadilah kemudian kelengkapan tim ahli bersesuaian dengan saksi ahli bersesuaian dengan data yang disampaikan oleh Inspektorat. Saya pikir juga Inspektorat itu saya lihat tenaganya tenaga muda, sehingga mungkin pengetahuannya kita ragukan, pengetahuannya tentang akuntansi kita ragukan, apalagi mereka bukan akuntan saya pikir ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham bahwa sebenarnya audit itu adalah pekerjaan proses di mana pertama adalah dilakukan oleh petugas yang profesional, independen, ya itu terpenuhi. Tetapi bagaimana sumber data itu diambil, saya pikir itu tidak independen, karena diambil dari sumber jaksa yang tendensinya memang ingin memenjarakan. Di mana aja jaksa mau membenarkan terlapor, kan tidak ada. Pasti mencari celah-celah untuk bisa mengajukan tuntutan. Artinya, saya pikir ini dalam pandangan kami bahwa jaksa pun belum tentu yang benar, belum tentu merupakan sumber kebenaran. Uang macet, uang nasabah yang dianggap uang negara yang belum ditagih, itu belum kita katakan rugi, belum bisa dikatakan rugi.
karena dia harus ditagih. Operasinya buka LPD lalu dilakukan penagihan. Yang rugi sebenarnya bukan negara, yang rugi adalah deposan. Kalau saya mencatat angkanya sudah mencapai 200 miliar. Ini deposan angkanya. Lalu 150-nya mana? Sebenarnya itu datanya di lapangan yang belum ditagih. Jadi kalau nanti ini dihukum, kerugiannya bukan 150, bisa 200 miliar. Mana 200 miliarnya adalah, mana angka 200 miliar adalah angka yang dipegang oleh para peminjam, para debitur yang tidak mengembalikan. Jadi kalau rugi ini sebenarnya bukan rugi negara, ini ruginya deposan yang dananya diambil alih oleh debitur. Itu sebenarnya. Sekarang kalau debitur dibiarkan, apakah debitur bisa dipertanggungjawabkan oleh desa adat? Ya tidak bisa. Mari kita simak video berikut yang ini. bisa mempertanggungjawabkan itu ada struktur LPD. Kalau LPD bangkrut, maka akan muncul kemudian barangkali nanti ada likuidasi. Nah, likuidasi lebih merugikan lagi, karena likuidasi sudah berhasil tutup. Tetapi kalau sekarang kepala LPD dikembalikan untuk beroperasi kembali LPD-nya, peluangnya masih ada. Saya pikir peluang itu masih ada untuk melihat bahwa LPD Anturan ke depan masih punya LPD. Tapi kalau dilikuidasi, habislah LPD itu. Karena itu siapa-siapa yang melapor membuat kisruh ini ke kejaksaan, mereka bertanggung jawab terhadap hilangnya LPD. Itu jadinya. Karena ini yang membuat LPD hilang ini kan kisruh apa ini? Kisruh pelaporan sampai kejaksaan. Ini yang membuat LPD hilang. Nah, karena itu mereka bertanggung jawab kepada generasi mendatang. Dan ini akan mencederai desa adat Anturan. Siapapun yang berasal dari desa Anturan akan tercederai ketika dia melancong ke wilayah lain, ke desa adat lain. Ini LPD Anda dulu makan uang saya. Ini kata orang-orang yang di luar LPD yang besar jumlahnya. Jadi tutupnya LPD ini dalam bayangan saya ini beban generasi. Cerita buruk yang terus dikumandangkan oleh mereka-mereka yang punya deposito yang tidak tertagih. Kalau dibilang ini kerugian negara, ini lucu. Kalau dibilang ini kerugian negara, maka ada keuntungan negara. Jadi LPD harus menyetor kepada negara karena dianggap ini kerugian. Kalau rugi berarti APBN diturunkan dong untuk mengganti uang nasabah. Kan begitu. Nah, tapi kalau rugi-rugi hanya sekedar ingin menangkap orang, saya ingin sampaikan bahwa kalau kebijakan, saya berharap kebijakan itu adalah kebijakan yang akan datang adalah, saya memohon kepada hakim, mengimbau di sini kepada pengadilan. Pertama, kami sudah menyampaikan sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli di sebulan lalu ya, saya sudah menyampaikan khusus kepada Pak Hakim di depan sidang, mohon agar lembaga LPD bisa dilaksanakan berkelanjutan. Soal menghukum orang silakan, tetapi jangan karena menghukum orang kemudian LPD jadi hancur. Ini menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Karena katanya kerugian negara. Sekarang saksi sebelumnya mengatakan ada kerugian negara. Nah, yang rugi sebenarnya bukan negara. Yang rugi adalah deposan. Kelemahan di LPD ini jangan dilihat dari segi kompetensi pengelolanya, tetapi juga sumbernya adalah dari Bukda. Bukda dari mana? Dari adat itu sendiri. Jadi kalau ada prajuru, kemudian apalagi pengawas, badan pengawas ini kalau terdiri dari kumpulan desa adat, kalau ini cekcok maka organisasinya pasti melemah. Jadi dengan demikian ini harus diharmoniskan dulu. Orang bersalah tetap dihukum, tetapi apakah yang menghukum itu APH, itu yang saya belum sependapat. Karena apa? Karena LPD, Lembaga Pekerjaan Desa, itu sesungguhnya adalah bukan perusahaan modern. Dia adalah kearifan lokal, seke dalam konteks usaha dia seke.
hanya seke dengan SK. Kita bisa buktikan ketika masuk di bank di luar BPD, maka LPD tidak mampu karena ditanya mana akte notaris, hal-hal seperti itu. Nah, di situ kelihatan sesungguhnya adalah LPD itu seke. Bayangan saya, semakin banyak kepala LPD dijerat hukum dengan APH, katakan kejaksaan ada 7 sampai 10, segitulah hancurnya LPD. Ada 10 yang dihukum oleh kejaksaan, 10 lah LPD-nya hancur. Kenapa? Karena setelah mereka keluar dari penjara, kepala LPD akan mengatakan saya sudah membayar lunas. Ini coba direnungkan kembali. Kita tetap menghargai APH itu adalah alat yang efektif, tetapi kita juga harus paham apakah alat yang efektif itu menciptakan keadilan buat nasabah, menciptakan keadilan buat keberlangsungan LPD dari desa adat sendiri. Jadi keadilan jangan dilihat dari cara menghukum orang karena korupsi, tapi keadilan harus kita lihat bagaimana masa depan LPD di desa adat itu sendiri. Bagaimana nasabah itu bisa terselesaikan, bisa mendapatkan kembali dananya. Nah, kalau kita lihat, kalau saya monitor sangat sederhana. Mengapa persoalannya sampai kejaksaan? Ya karena ada konflik pribadi antara pendesa adat dengan kepala LPD. Seandainya tidak ada konflik, mungkin saya sudah bisa menyelesaikan tugas saya. Ya, waktu itu sebagai pembina dalam rangka membentuk tim penyelamat kredit gitu. Tapi karena ini konflik, ini menjadi persoalan. Jadi kalau pertanyaannya apakah pengawasan itu ini kan menjadi soal yang ketika dilaporkan ini kan menjadi soal tiba-tiba, jadi gitu. Jadi kalau kita mau jujur dalam perjalanan itu kan pastinya sudah ditemukan 1 kali 2 kali dari tahun 2009 sampai dengan 2019 itu mestinya kan ada tanda-tanda yang bisa ditemukan, apakah kan itu diaudit terus ya. Tapi kalau nanti betul dia melarikan uang, suruh ganti. Gampang kok. Itu kan ada, di hukum itu kan ada RJ. Ada RJ, di kejaksaan juga ada RJ. Jadi restructured justice itu bisa ditempuh. Jadi artinya bahwa kalau terbukti melarikan uang, ganti. Apa mencicil, apa jual tanahnya dia. Begitu, itu solusi hukumnya. Sementara dia bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya ada 2. NAW sebagai terdakwa sekarang punya 2 tanggung jawab. Tanggung jawab pertama adalah mengembalikan kerugian negara kalau itu memang terbukti kan. Ini kerugian negara ini kan cerita yang nggak jelas. Kalau saya menganggap ini cerita. Kalau mau bukti-bukti, ayo kita buka-bukaan kan gitu. Ayo buka-bukaan di mana uang negara itu. Seperti apa kan? Bila perlu undang ahlinya, BPKP, undang untuk membuktikan bahwa di situ ada kerugian uang negara. Harus fair mainnya, harus berani kita angkat ke publik. Mana itu uang negaranya, mana, berapa kerugiannya, berapa dibawa lari oleh NAW, kan? Kalau nyata dibawa lari oleh NAW, sekian suruh ganti, jual tanah dan sebagainya kan. Itu RJ kan. Nah lalu kemudian NAW juga nanti bertanggung jawab terhadap uang deposit. Jadi jangan ada pelapor memenjarakan orang, semangat memenjarakan orang, sementara tanggung jawab terhadap deposit lepas tangan. Ini kan konyol. Ini kan konyol ya. Ini dungu namanya ya. Ini dungu. Hanya benci kepada orang, tapi disuruh tanggung jawab kepada uang nasabah tidak mau. Ini kan dungu ya. Ini kalau ada orang begitu di desa adat ini dungu. Ini orang dungu ini ya. Karena apa? Dia akan mengorbankan masa depan LPD. Masa depan LPD dikorbankan. Hanya karena benci orang. Ini harus diselesaikan.
harus dirukunkan. Jadi kalau kita melihat sebuah perusahaan, kita mengkaji apakah ini